Permisi. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Iya, Bagaimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu? itu Bu. Eh, saya kan baru haid. Nah, area kewanitaan saya itu kayak gatal-gatal gitu loh Bu. Terus lipatan kewanitaan saya itu kayak kemerahan gitu kan, agak sakit kan, jadi nggak enak gitu loh. Nah, padahal saya tuh setiap hari itu udah ganti pembalut 2 sampai 3 kali bahkan. Tapi kok masih sakit-sakit ya? Baik, berarti ini mau edukasi personal hygiene saat menstruasi ya? Iya, Kalau boleh tahu ini menstruasinya hari keberapa Mbak? hari kedua. Hari kedua. Sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidanovi yang berjaga pada siang hari ini. Sebelum saya mulai, nanti ada beberapa tindakan ya Mbak ya. Sebelum itu saya akan mendata Mbak terlebih dahulu. Untuk namanya siapa Mbak? Dini Anissa, Usianya berapa? 16 tahun. 16 tahun. Berarti SMA ya Mbak ya? Iya, Alamatnya di mana Mbak? Tawangan, Lawang RT 2, RW 3, 23. Sambi. Sebelum mulai edukasi, nanti saya akan melakukan pemeriksaan umum terlebih dahulu ya Mbak ya. Iya. Yang pertama meliputi tensi, kemudian cek suhu, kemudian nanti pemeriksaan pernafasan dan juga nadi, serta nanti yang terakhir nanti pemeriksaan, mohon maaf, di bed ya Mbak ya. Iya. Nanti celananya dibuka atau roknya nanti dibuka terlebih dahulu, tapi Mbaknya tenang saja, privasinya akan tetap saya jaga. Seperti itu. Apakah bersedia Mbak? Iya Bu. Saya tensi terlebih dahulu ya Mbak Iya. ya. Oke. Apakah ada keluhan lain Mbak? Enggak, cuma itu saja sih. Saya cek suhunya terlebih dahulu ya. Suhunya normal Mbak, 36,6 ya. Iya. Untuk tensinya juga normal ya, 110/7. Saya cek penapasannya terlebih dahulu. Sekarang bisa tiduran di bed ya. Saya periksa. Makan tiduran ya Mbak ya. Sambil saya tutup selimut, Mbaknya bisa minta tolong ya dilepas roknya atau celananya. Iya Mbak. Mbak maaf ya, saya buka ya. Iya. Saya periksa menggunakan sampel ya Mbak. Dibuka. Oh iya, kemerahan ya Mbak ya. Sudah. Bisa dinaikkan kembali. Silakan duduk ya Mbak. Jadi untuk hasil pemeriksaan terakhir tadi ini ya Mbak ya, memang lipatannya sedikit kemerahan ya. Baik, sekarang saya akan mulai ya Mbak ya untuk edukasinya. Jadi untuk edukasi ini mengenai personal hygiene pada saat menstruasi. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pengertian personal hygiene saat menstruasi. Mbaknya sudah tahu personal hygiene itu apa? Belum. Jadi personal hygiene itu perawatan diri ya Mbak ya. Jadi perawatan diri pada saat menstruasi yaitu tindakan memelihara kesehatan dan juga menjaga kesehatan daerah kewanitaan. Jadi ya, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene, yaitu yang pertama penampilan. Kenapa penampilan? Karena kan emang remaja ini kan baru sukanya memperhatikan penampilan ya. Nah, yaitu itu bisa menggambarkan personal hygiene seseorang. Itu bisa ditentukan dari penampilannya. Kemudian yang kedua itu kontak sosial. Nah, misalkan mohon maaf, mbaknya dari kecil itu kok dimanja terkait
personal hygiene diri sendiri. Nah itu biasanya nanti beda perilaku yang Mbak lakukan sama yang tidak dimanja gitu ya. Kemudian yang ketiga faktor ekonomi. Biasanya faktor ekonomi ini kan berkaitan dengan uang. Nah kenapa kok faktor ekonomi? Kan faktor ekonomi dalam personal hygiene ini kan memerlukan perawatan seperti menggunakan sabun, perawatan muka, shampoo. Nah itu kan memerlukan uang. Nah jadi itu sangat berkaitan ya Mbak ya gitu. Kemudian untuk selanjutnya pengetahuan tentang menstruasi. Mbaknya menstruasinya udah sejak kapan? Dari 2 hari yang lalu. Bukan, dari pertama kali menstruasi. Waktu saya kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Nah itu biasanya kan nanti di sekolah juga ada pelajarannya ya. Nah itu termasuk pengetahuan terkait menstruasi. Apa sih itu menstruasi? Nah itu kan biasanya udah dijelaskan ya di sekolah gitu. Kemudian untuk budaya, biasanya budaya ini kan mempengaruhi ya Mbak ya. Kenapa kok budaya mempengaruhi? Pasti di setiap daerah itu kan ada yang keterkaitan bagaimana cara menjaga kebersihan diri pada saat menstruasi. Contohnya ada di contoh di daerah itu tidak boleh menggunakan pembalut biasanya. Itu biasanya yang tempat terpelosok gitu biasanya. Tapi walaupun tidak menggunakan pembalut, biasanya disarankan menggunakan kain. Nah, kenapa kita bisa menggunakan kain? Kita dibolehkan menggunakan kain asal cara mencucinya dengan baik ya Mbak ya, tidak dicampurkan dengan baju yang lain biar tidak terkena najis gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk kebiasaan seseorang. Kebiasaan seseorang ini kita bisa lihat kapan seseorang itu mandi, keramas, kemudian perawatan. Nah itu kan kita bisa lihat kan itu seperti apa. Kemudian untuk keadaan fisik. Nah kalau keadaan fisik itu kan kalau misalkan kita sehat, kita bisa melakukannya dengan secara mandiri. Nah kalau misalkan kita sakit, biasanya kita memerlukan orang lain untuk membantu perawatan kita gitu ya. Jadi selanjutnya indikator apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam melakukan personal hygiene saat menstruasi. Jadi yang pertama itu perawatan kulit dan juga muka. Nah kalau untuk muka ini kan remaja putri itu kan sangat rentan sekali ya Mbak ya terhadap jerawat. Nah itu kan sangat mengganggu penampilan sekali ya. Banget Bu. Itu kan sangat mengganggu. Jadi pada saat menstruasi itu biasanya keringat itu meningkat. Kenapa kok jerawat itu bisa timbul gitu. Terus kemudian yang kedua itu kebersihan rambut. Kenapa kebersihan rambut? Ya itu tadi karena kelenjar minyaknya meningkat, biasanya itu menyebabkan ketombe dan juga mikroorganisme yang lain. Biasanya kan menjadikan gatal gitu kan ya. Kemudian yang ketiga itu perawatan tubuh. Nah kenapa perawatan tubuh? Biasanya kan kalau menstruasi itu kan cuacanya tuh kadang ya panas, kadang dingin, pokoknya tidak stabil. Nah biasanya kan suka marah-marah, betul. Emosinya meningkat, biasanya kan makin hari makin panas gitu ya. Nah itu biasanya disarankan menggunakan pakaian yang berbahan katun yang dapat menyerap keringat gitu, intinya biar menjaga keamanan diri sendiri gitu. Kemudian selanjutnya untuk kebersihan bagian reproduksi. Apa sih reproduksi itu? Jadi reproduksi itu bagian kewanitaan kita. Nah, kita itu harus benar-benar menjaga, terutama menggunakan pakaian dalamnya. Itu tidak boleh yang ketat, harus menyerap keringat. Yang menyerap keringat itu tuh biasanya yang berbahan katun dan juga kaos. Terus untuk membersihkannya itu menggunakan air bersih ya Mbak ya? Itu untuk caranya sudah tahu? Sudah. Bagaimana caranya? Itu biasanya kalau aku udah agak nggak enak atau pas ganti gitu, aku lepas terus aku kasih air. Kadang sambil air mengalir sama dikasih air dari itu. Oh iya, bisa itu. Tapi untuk membersihkan daerah kewanitaannya itu dari depan ke belakang ya. Jangan dari belakang ke depan. Kenapa? Kalau kita dari depan ke belakang, itu kan dari bersih dulu ke kotor. Maaf ya, yang belakang itu kan kotor. Kalau kita misalkan membersihkan dari belakang ke depan, berarti kotorannya dibawa ke depan. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya penggunaan pembalut. Nah, tadi kan Mbaknya itu dalam satu hari 2-3 ya? 2-3. Itu masih kurang ya Mbak ya?
Biasanya itu minimal itu 4 sampai 5 kali. Oh iya. Jika tidak, waktu mbaknya udah merasa tidak enak, Iya. kalau nggak waktu setelah buang air kecil ataupun buang air besar itu Iya. bisa. Kalau mbaknya udah nggak enak, langsung diganti saja. Oh iya. Gitu. Itu ya. Iya. Kemudian untuk selanjutnya, eh, tindakan apa sih yang harus kita lakukan saat menstruasi itu? Contohnya untuk kebersihan muka. Biasanya kalau kita membersihkan muka itu kan 2 sampai 3 kali ya sehari ya, Iya. cuci mukanya. Iya. Terus kemudian untuk rambutnya itu bisa dalam 2 hari sekali Ya. cuci rambut itu misalkan. Kemudian pernah dengar mitos jika menstruasi tidak boleh potong kuku? Iya. Nah, itu sangat disalahkan ya, Mbak ya. Nah, kita harus tetap menjaga kebersihan tubuh kita, walaupun itu memotong kuku, kemudian menjaga kebersihan rambut itu wajib. Iya. Karena itu kan bagian kebersihan dari diri kita. Terus untuk pembalutnya tadi ya, seperti yang sudah Iya. saya jelaskan, gantinya 4 sampai 5 kali, kalau enggak saat mbaknya merasa sudah tidak nyaman gitu. Kemudian untuk selanjutnya, dampak apa saja sih yang mempengaruhi personal hygiene saat menstruasi? Jadi dampaknya itu ada 2. Yang pertama itu dampak fisik, yang kedua itu dampak intrasosial. Apa itu dampak fisik? Biasanya dampak fisik jika kita tidak melakukan personal hygiene secara baik dan benar, itu bisa menyebabkan penyakit. Yang pertama itu keputihan, kemudian yang kedua itu kanker leher rahim, dan juga bisa menyebabkan pengurangan kualitas hidup, dan juga kemandulan gitu. Jadi harus benar-benar dijaga ya Mbak ya. Iya. Kemudian yang kedua itu kan intrasosial. Apa itu intrasosial? Itu berkaitan dengan rasa nyaman. Iya. Kalau misalkan kita tidak menjaga dengan baik, kita kan pasti akan merasakan gatal. Iya. Terus kayak tadi mbaknya kemerahan juga. Iya. Nah, itu kan termasuknya intrasosial. Jadi kenapa kita harus menjaganya dengan baik? Ya karena itu tadi ada 2 dampak. Kalau misalkan kita tidak menjaganya dengan baik, nah itu akan menyebabkan 2 dampak itu. Gitu. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Enggak sih, sudah itu aja. Sudah. Kalau misalkan sudah, bisa disebutkan lagi tindakan yang untuk menjaga kebersihan saat menstruasi itu apa saja? Mengganti pembalut, Iya. kemudian menjaga penampilan, sama untuk membeli barang-barang seperti sabun gitu. Bisa. Berarti ini mbaknya sudah paham ya? Iya. Jadi nanti misalkan mbaknya udah merasa tidak nyaman, untuk pembalutnya bisa langsung diganti. Iya. Pokoknya jangan eman-eman gitu ya. Dan satu lagi Mbak, untuk bahan pembalutnya disarankan jangan ada yang mengandung parfum ya. Iya. Terus daya seratnya yang tinggi. Oh. Nanti kan kalau misalkan yang biasa gitu kan biasanya gampang bocor ya. Iya. Sama itu kadang bau itu loh, Dok. Iya gitu. Jadi apakah ada yang ditanyakan lagi? Udah itu. Sudah? Baik. Kalau sudah, nanti misalkan ada keluhan lain, mbaknya bisa langsung ke sini. Iya. Gitu. Baik. Sudah Mbak? Sudah. Makasih. Iya, sama-sama. Hati-hati ya Mbak. Iya, makasih. Iya.